الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القادر، ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت حج مدري، إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda.
ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis Imam An-Nawawi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada bab yang ke-12 yaitu babu fi fadilati al-imamah. Ya, bab yang menjelaskan tentang keutamaan memakai sorban. Ya, yaitu pada halaman 22. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Al-babu tsani asyar. Bab yang ke-12 fi fadilati al-imamah. Bab yang ke-12 ini akan membahas tentang keutamaan bersorban. Ya. Ruya Wa'il Ibn al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil imamati yawmal jum'ah. Fa in aqrabahu al-har fala ba'sa binaz'iha qabla as-salati wa ba'daha walakin la yanzi'a fi waqti as-sa'i min al-manzil ila al-jumu'ah wala fi waqti as-salati wala 'inda su'udil imam al-minbar wala fi khutbati kadza fi al-ihya. Ada satu riwayat dari Wa'ilah bin Al-Asqa, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabi al-imamah. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusalluna, ya, bersolawat, ya, artinya di sini apa? Menurunkan rahmat, ya, ada yang mengartikan mendoakan atau memberikan ampun, ya, tuh. Kepada siapa Allah dan para malaikat bersalawat itu? Ala ashabi al-imamah yaumal jumu'ah. Ya, kepada orang-orang yang menggunakan sorban pada hari Jumat. Ya, ini khususnya untuk siapa nih? Pak Bapak, ya, yang laki-laki nih. Ya, ya, meskipun ibu-ibu ngaji nanti begitu pulang kalau masih ada lakinya atau punya anak, mantu, ya, laki semua kasih tahu. Ya, biar apa ya? Biar mereka nih mendapatkan keutamaan nih. Ya, khususnya pada hari Jumat. Untuk ngapain? Untuk menggunakan sorban. Ya, jadi sorban ini bukan hanya sekedar apa? Ikut-ikutan atau bukan gaya-gayaan doang. Ya, akan tetapi sorban ini memang, ya, apa namanya? Sesuatu yang disunnahkan, ya, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama digunakan waktu kita kapan? Ya, hari Jumat, ya, tuh. Jadi kasih tahu biar mereka apa? Biar mereka paham dan mengerti dan langsung mempraktekkannya. Ya, itu. Fa in aqrabahul har, ya, apabila memang cuaca atau udara lagi panas. Ya, dia merasa panas atau gerah lah bahasa kita itu.
Ya, itu ya, fala ba'sa binadhiha qabla shalah. Enggak apa-apa dicopotin, yang penting sebelum sholat. Ya, jadi sebelum sholat ditaruh dulu lah atau diletakin biasanya itu kalau ya para ulama itu sorban kalau lagi duduk agak lama itu diletakin di mana? Ditaruh di atas dengkulnya sambil bersila. Ya, itu. Setelah dilebarin apa itu digelar gitu di atas apa ya dengkulnya itu. Ya, kalau memang kita belum mulain sholat itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan ada orang kadang yang namanya orang kan mulutnya suka usil. Ya, seorang pakai sorban bukan dipakai yang benar taruh di atas dengkul katanya itu. Ya, bisa jadi ada alasan memang dia kegerahan ya atau dalam kondisi cuaca yang agak sedikit panas sehingga menjadikan dia itu apa? Melepaskan atau meletakkan sorbannya itu ditaruh di mana? Ya, di atas kaki dengkulnya itu saat dia bersilah ya, itu. Baik. Wa ba'daha ya atau selepas dia melaksanakan salat ya. Kalau udah salat nggak apa-apa dah tuh ya. Ya artinya kita pakai sorbannya itu bukan ke pasar pakai sorban, bukan. Ya, jalan-jalan pakai sorban bukan juga. Tapi memang ada anjurannya itu saat kita hari Jumat apalagi waktu salat ya. Tuh. Ada lagi orang pakai sorban dari rumah cakep, rapi. Ya mau sholat Jumat ya begitu sampai pas sholat digelar jadiin buat alasan dia sujud. Nah, ini kadangkala ya kita husnuzan aja dah mungkin dia tahu kali itu tempat sujudnya itu bau apek mungkin ya atau banyak debu ya itu husnuzan kita padahal yang sebenarnya itu sorban diapain dipakai ya bukan justru diapain digelar dijadiin sebagai alasan tempat dia sujud ya itu. Ada kan orang juga padahal masjid udah cakep, udah rapi, wangi, ya, udah apa namanya itu karpetnya tebel, masih bawa sejadah juga. Ya, kadang itu, ya. Berarti nggak yakin dengan apa? Ya, kebersihan masjid yang selama ini dijaga tuh, ya. Walakin akan tetapi kata Imam Nawawi la yanzi'u fi waqti sa'yi minal manzil ilal jum'ah. Ya, tapi jangan dilepas saat kita berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat Jumat. Jadi lagi jalan tuh dipakai. Ya, tuh saat kita jalan menuju masjid untuk sholat Jumat tuh sorban dipakai. Ya, jangan diapain? Jangan dilepas tuh. Kenapa? Karena di situ sunnahnya tuh. Ya, wala fi waktu sholat. Begitu juga waktu sholat. Ya, pakai. Ya, jangan diapain? Jangan dilepas. Ya, tuh. Ya, kecuali kalau dalam keadaan darurat kali itu contohnya kita sholat waktu umroh, ya kan? Terlambat kita datang kebagian di pelataran juga pas jalanan, ya. Kita bawa sorban, kita gelar boleh dah tuh. Karena memang kondisi darurat. Ya, masa kita sholat di atas jalanan tanpa alas apa-apa kan nggak enak. Ya, tuh. Emang bersih sih bersih, tapi kan belum tentu suci. Ya, emang bersih emang nggak ada sampah, ya bersih itu. Tapi kita kan khawatir ntar orang keluar dari mana itu toilet, ya kan pakai sendal mereka toilet itu. Terus pasti pertanyaan kita tuh kita pakai untuk apa? Sholat, nah kita ragu jadi itu, ya. Tuh. Baik. Wala inda su'udil imam al-minbar. Ya, begitu juga jangan dilepas saat khotib naik ke atas mimbar. Ya, sholat Jumat kan ada khutbahnya 2 kali itu ya. Ya, sorbannya dipakai, cuma dipakai buat nutupin mukanya tidur. Ya, biar nggak kelihatan. Jangan juga. Ya, udah dipakai digantungin di mana tuh? Di pundaknya. Ya, jangan diapain dilepas atau taruh di bawah. Ya, tuh. Wala fi khutbah. Begitu juga saat berkhutbah. Ya, tuh. Ketika khatib menyampaikan, apalagi khatibnya nih. Ya, dia harus apa? Memakai sorban. Ya, memang sunnahnya nih. Ya, kadang kala orang kan pengen tampil kelihatannya modern gitu ya.
Ya, dia khotib nggak usah kayak ini Anda sorban-sorban katanya kayak aki-aki kan begitu. Ya, tadi bilang apalah takut dengan omongan orang. Ya, padahal yang namanya kebaikan kita jangan hiraukan apa yang menjadi apa tuh ucapan orang lain. Ya orang namanya punya mulut kan kadang dia apa? Ya? Ada aja yang dikata tuh. Ya, lu kayak sorban kayak sang bener aja lu. Iya. Belum pernah pergi haji, jangan haji umroh haji kagak ada pakai sorban. Belagu banget biar dikata haji tuh. Nah, ya. Orang ada aja memang. Ya biarin orang punya lidah, punya mulut, dia mau ngomong terserah. Ya, kan lidah tidak bertulang. Apapun bisa dia omongin, apapun bisa dia komentarin. Ya, apapun bisa dia ucapin, ya. Nah, kita yang ngerti biarin aja. Ya, orang tuh kalau nggak ngerti apaan juga diomongin, biarin. Ya, kita yang ngerti, yang belajar, kita akan tahu. Diem kita bukan berarti kita kalah. Ya, diem kita bukan berarti kita lemah, bukan. Ya, karena kita kalau berdebat sama orang yang nggak punya ilmu percuma. Ya, namanya debat apa itu? Debat kusir. Ya, itu buat apaan? Capek-capekin lidah mulut kita ngomong, berdebat sama orang yang nggak punya ilmunya tentang suatu yang kita perdebatin. Tuh, ya. Karena kalau kita berdebat dengan orang yang punya ilmu, yang tahu tentang ilmunya, dia punya dalil, kita juga punya dalil. Ya, dia punya argumen, kita juga punya argumen. Dia punya apa? Alasan, kita juga punya alasan. Jangan sekedar apa? Debat-debat omongan yang apa itu? Buang-buang waktu yang enggak jelas, ya, capek-capekin kita. Tuh, ya. Jadi kita perlu juga yang namanya hemat energi. Bukan hemat listrik, bukan hemat air doang. Ya, energi gitu ya perlu kita hemat. Ya. Ngomong banyak orang pada gak dengerin, udah biarin, ngapain aja. Ya, tuh. Jadi bukan hanya hemat energi, hemat listrik atau hemat air, tapi juga perlu hemat energi kita. Ya, tuh. Kalau nggak perlu banget jangan ngomong, ya udah jangan ngomong nggak apa. Ya, apalagi ngomongannya itu akan menjadikan orang lain menjadi apa? Sakit hati. Ya, orang tuh kalau mulut nyakitin hati, sakitnya tuh di mana? Tuh, di sini tuh. Sakitnya tuh di sini. Ya, tidak ada obatnya sakit hati itu. Ya, baik. Kaza fil Ihya. Ya, demikian disebutkan dalam kitab Ihya yang dikarang oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amaimu tijanul Arab. Ya. Sorban, ya, atau imamah itu adalah mahkotanya orang-orang Arab. Jadi mahkota, Bu. Ya. Makanya orang-orang Arab tuh, ya, istilah kate tuh apa namanya tuh, security aja tuh, ya, atau satpam aja pakai apa ya? Pakai sorban. Kadang-kala orang-orang kita nggak tahu, ya, ziarah kemana? Ke Mesir, ke Arab, ya, aki-aki pakai sorban mencium tangan aja. Ya, kata Habib katanya cium tangannya bolak-balik lagi. Ya. Iya, itu banyak kejadian itu. Ya, padahal dia adalah apaan ya? Ya, kalau kita bilang bisa jadi dia pemulung. Pemulung aja pakai sorban sono. Apalagi musim dingin kayak gini nih, sorbannya gede-gede. Ya, tuh, karena itu merupakan mahkota, ya, bagi orang-orang Arab, ya. Aihiyalahum bimanzilati tijani lil muluk. Ya, yaitu sama kedudukannya dengan apa? Mahkota yang digunakan oleh para raja. Ya, jadi para raja itu kan untuk menampilkan kerajaannya dia, kekuatannya dia, apa namanya itu, kewibawaannya dia harus pakai apa itu? Mahkota. Ya kan? Ya sekarang orang aja, Habib contohnya itu. Ya, dia menghadiri suatu acara peringatan Maulid atau apalah namanya. Ya, dia begundul, nggak pakai peci, nggak pakai sorban, beda orang. Ya, ngargainnya. Ya, tuh. Kita kan yang namanya itu ya, emang tergantung niatnya ya.
Ya, kadang kan orang ada yang sekedar apa tuh, untuk bangga-banggaan doang. Ya, untuk keren-kerenan doang, sorbannya gede. Ya, libetan pakai udel-udel kan gitu. Ya kita husnuzon kita bilang mungkin dia ngambil sunnahnya kali ya. Ya, cuma kita jangan tertipu dengan yang namanya apa? Penampilan. Ya, penampilan itu jangan kita menjadikan sebagai suatu tolak ukur. Ya, orang itu adalah apa? Ya, memiliki ilmu atau tidaknya. Ya, itu. Orang kelihatan tahu tuh punya ilmu atau enggaknya waktu dia ngomong. Ya, dari cara ngomong, ya, dia ngomong orang punya ilmu tahu kalau dia punya punya ilmu. Ya. Jadi orang pinter tuh Pak, kita bisa dikatakan pinter kalau yang bilang kepada kita itu orang pinter. Ya, kalau yang bilang kepada kita orang tolol, ya buat apaan ibarat kata. Ya. Ya. Makanya kan annal alim la ya'rifu illal alim. Ya, orang alim tuh nggak ada yang tahu kecuali orang alim yang tahu. Ya kan? Ya, kalau orang blow on sih nggak perlu tahu dah. Ya, tuh. Itu nggak bisa dibohongin. Ya, tuh. Li'annahum akbaru ma yakununa bil bawadi ru'usihim. Ya, karena kebanyakan ya orang-orang yang Arab tinggal di pedalaman ya tuh apa tuh yakunu nabi ru'usihim ya sesuatu yang ada di harusnya ada di kepala mereka maksyufatun wal ima maksyufah. Apa itu maksyufah? Terbuka. Ya, maksyuf. Tuh. Jadi dia orang-orang Arab Badui itu dulu kebanyakan dia nggak pakai tuh, palanya begundul ibarat kata nggak pakai kopiah, nggak pakai apa, nggak pakai sorban tuh, ya. Wal amaim fihim qalil. Ya, karena yang namanya tuh sorban saat itu memang masih apa ya? Langka, dikit. Ya, kolil itu bisa dikatakan langkah atau masih jarang, ya, sedikit, ya. Fa iza wada'u al-amaim wada'u izzahum. Ya, apabila mereka menggenakan ya, apa itu? Sorban mereka wada'u izzuhum. Berarti mereka sudah memposisikan apa? Kemuliaan mereka. Ya, makanya kan tadi dikatakan sorban itu adalah apa? Apa tadi yang pertama? Tijan apa tijan tadi? Mahkota. Ya, tuh, mahkota ya bagi orang-orang Arab ya. Jadi kalau orang Arab itu udah pakai sorban berarti dia ngapain? Ya, memuliakan dirinya sendiri. Ya, itu. Ruya ad-Dailami. An Ibnu Abbasin wa isnadin da'ifin ya. Diriwayatkan dari Ad-Dailami dari Ibnu Abbas dengan sanad yang dhaif. Qala Al-Mannawi berkata Al-Mannawi lafzun riwayat Ad-Dailami ya yang lapasnya dari riwayat Dailami wada'allahu izzahum ya tuh Allah akan letakkan apa kemuliaan mereka. Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pakai apa? Sorban. Tuh, ya. Jadi bukan sembarangan, artinya ada apanya itu? Ada dasarnya. Ya, ada anjurannya, ada dalilnya, bukan hanya ikut-ikutan, ya. Jangan orang pakai sorban buat ngapain? Jalan-jalan, ya. Lagi bawa cewek boncengan belakang, jangan. Pakai sorban, gitu haji. Ya, jangan ampe tuh. Ya. Apa itu? Ya. Kalau yang begitu tuh nggak dapat kemuliaan dari Allah tuh, justru laknat itu. Ya. Mahal katanya kan? Iya. Ya orang kita selama ini kan tadi emang bener pakai sorban itu kalau udah haji.
Ya, padahal nggak identik orang-orang itu udah harus haji. Karena nggak ada anjurannya di sini. Anjurannya pokoknya orang laki kalau hari Jumat taruh pakai sorban, nggak dikatakan bagi yang sudah haji, nggak ada. Ya, jadi harus dikasih tahu nih ibu-ibu. Ya, kasih tahu bang. Tadi gue udah ngaji pakai sorban itu bukan yang udah pergi haji doang. Ya, tuh orang yang belum pergi haji juga disunahkan memakai apa sorban. Ya, ibu lihat bu, saya suka tuh tradisi ini diterapkan di kampung-kampung. Ya, di Kerawang saya lihat tuh. Kalau sholat semuanya pakai sorban. Ya, sorbannya dicantel sedikit banget tuh nyempelnya. Ya, ntar saya lihat ada yang taplak meja dijadiin sorban tuh. Apa-apa. Ya, itu berarti itu orang ngaji tuh. Oh, sholat kapan ini saya lihat pakai sorban. Nah kalau orang sini pancaran malu. Ya, iya gengsi tuh. Ya sorban di santel sini. Tuh, panjang sorban di Kerawang saya lihat tuh. Ya, dan seragam di pundak semua caranya diselemperin gitu tuh. Ya, cakep tuh. Saya lihat bukan di Kerawang aja, di daerah-daerah saya lihat tuh bapaknya, bapak anak muda juga pakai sorban itu nggak malu-malu. Ya, berarti dia udah ngaji duluan itu. Ya, tuh. Kenapa? Nggak ngerti. Orang kita ngerti tapi kadang malu. Ya, orang kita udah ngerti sebenarnya sih. Ya, cuma yang dia takut bukan malunya, mulut orang. Ya, nggak pede jadinya. Ntar gue dikata dah haji lagi. Ya, lagi lewat. Ya, salat Jumat pakai sorban, cakep. Baju kokonya juga cakep. Dibilang, lo kapan pergi haji katanya? Nah, kapan pergi haji? Bingung, ya. Tanya kapan pergi haji. Padahal sekali lagi, yang namanya sorban itu bukan syarat orang harus sudah pernah haji. Pakai aja, ya. Pakai aja tuh bu. Kan haji juga kalau udah mampu. Kalau belum mampu kan kagak. Perintahin, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ammamu fa innal malaikah ta'ammamat." Ya. Nabi bersabda, gunakanlah sorban. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu ta'ammamat. Mereka menggunakan sorban. Tuh, para malaikatnya pakai sorban, Bu. Ya. Mau enggak kita kayak malaikat? Malaikat aja udah mulia masih mau pakai sorban. Kenapa? Mengambil apa itu? Keutamaan dari apa? Ya, orang yang memakai sorban. Kenapa yang diharapin? Karena mengharap kemuliaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Malaikat udah mulia, Bu, masih pengen lebih mulia. Akhirnya dipakai apaan? Sorban. Kita udah mulia belum? Belum tentu. Ya. Heeh. Kan kasih tahu ntar tuh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yusalluna ay yu'azzimuna ala ashabil amaimi. Ya, mengagungkan atau memuliakan kepada orang-orang yang menggunakan sorban. Ya, Allah dan para malaikat memuliakan orang yang pakai sorban. Demen tubuh rapi gitu kan Bu ya. Ya. Nah, itu yang usil bini itu gitu tuh. Ya, tuh. Dan kebanyakan emang alasannya pada begitu, saya perhatiin tuh. Iya, ya. Pakai sholat, pakai gamis aja malu dia. Ya. Tadi dibilang ustadz lagi katanya, dibilang habib kata pakai gamis itu. Ya, padahal adalah kita bukan masalah pengen keren-kerenan, tapi yang kita pengen kan apa? Ittiba'ul sunnah, ya, ngikutin sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya.
Ai allazina yalbisunaha, yaitu orang-orang yang menggunakan sorban. Hanya dari ala ashabil amaim adalah orang-orang yang memakai sorban. Kapan? Yaumal Jumu'ah, yaitu pada hari Jumat. Emang spesial banget Bu hari Jumat nih Bu. Ya, apa-apa harus dibedain. Maka ada istilah apa tuh? Jumat berkah. Ya kan? Ada orang nanya, emang yang berkah Jumat doang apa? Iya, beda. Ya, pahala yang kita kerjain di hari Jumat itu dengan hari-hari lain itu beda. Kenapa? Jumat kan Sayyidul Ayyam, ya, pemimpin ya daripada hari-hari yang ada dalam satu minggu. Ya, penghulunya itu hari Jumat. Ya, kita baca surah Al-Kahfi sunnahnya kapan? Malam atau hari Jumat. Ya kan? Banyakin salawat sunnah yang paling gedenya kapan? Malam atau hari Jumat tuh. Ya, bukan hari biasa enggak dikasih pahala, dikasih, tapi beda dengan amalan yang kita kerjain pada malam ataupun hari Jumat. Ya, orang mati hari Jumat aja beda sama hari biasa. Kalau matinya orang benar ya. Jangan kita bilang ada orang mati, dia seorang apa tuh? Ahlul maksiyah, mati hari Jumat. Oh tuh bagus tuh orang itu. Mati hari Jumat ya enggak juga. Dia belum tentu. Ya, ada orang mati di Mekah. Dijadikan orang mati di Mekah terus syahid, cuma matinya bunuh diri, syahid juga. Nah, kagak. Ya. Pengen dapatkan predikat syahid, dia mati terjun dari lantai 8, mati, enggak syahid. Ya. Siapa itu? Bu Hajah ini Masya Allah mati di Mekah katanya. Matinya gimana? Loncat dari lantai 8. Oh syahid itu katanya. Oh, enggak. Kagak itu mah. Ya. Jadi kita jangan terlalu gampang atau mudah memaknai suatu apa tuh? Ya, hadis ataupun ungkapan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh mati syahid enggak segampang apa yang diinginkan orang. Ya, tuh. Baik. Fayata'akkad labsuha fi dzalikal yaum. Ya, tuh. Itu untuk memperkuat apa? Memakai sorban pada hari itu yaitu pada hari Jumat. Ya, akan tetapi hari lain bukan enggak disunahin, ya. Sunnah juga, tapi kalau hari Jumat tuh pahalanya beda. Ya, kan kita udah belajar kemarin tuh keutamaan hari Jumat. Ya, mandi Jumat aja sama mandi biasa sama gak? Beda. Ya, ada bacaannya. Ya, tuh. Ya, ibu-ibu diserang kami musuh hari Jumat, selain Jumat beda gak? Beda. Diserang sama musuh, ibu-ibu kan diserang. Kalau laki kan nyerang malam Jumat katanya. Yang masih punya laki. Ampun. Ya kan? Kan ibu-ibu diserang, laki nyerang kan gitu. Mantesan pada diem aja. Lambat. Iya, ya. Orang bilang kan. Ya. Fi dzalikal yaum, pada hari itu wa yundabu lil imam an yazida fi husnil hay'ah. Ya, apalagi dia seorang imam, harus lebih indah lagi. Tuh. Ya penampilannya, ya makanya kan kalau imam atau khatib tuh pakai jubah-jubah yang agak sedikit itu tuh, biar bedain. Ya, kadang orang mulutnya usil aja sih, pada saya nggak demennya tuh mau ngomong aja, orang nggak boleh orang keren dikit. Ya, wait, mau kemana itu orang katanya mau kemana ya hari Jumat. Ya, belagu banget katanya pakai bajuan kayak gitu. Kayak siapa aja lu, kayak siapa aja. Ya. Iya, udah pakai gamis, pakai luaran lagi. Kan cakep tuh.
ya buat nambah inian kita apa sih bedain gitu. Apalagi dia seorang imam ataupun seorang khotib ya, bukan karena pengen keren-kerenan bukan. Tuh, ya. Mulut pada iusil pada orang emang. Ya. Baik. Rawahu At-Tabrani an Abi Darda wa huwa hadisun dhaifun. Kaza qalahu Al-Azizi. Ya. Di sini hadis dhaif ya enggak apa-apa. Kan hadis dhaif juga bisa kita apain? Gunakan dalam rangka fadhailul a'mal. Ya, untuk mengambil apa? Fadilah atau keutamaan dari suatu perbuatan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimi 'alal qalanis." Ya, perbedaan antara kita dengan orang musyrik itu pada saat pakai imamah alal qalanis. Ya, jadi kalau orang musyrik itu ya, dia pakai juga ya. Pakai apa tuh? Pakai sorban, pakai imamah ya. Dipakai peci, cuma cara makainya beda. Ya, ntar bedain ente. Gimana cara bedanya? Ntar kita lihat tuh. Ailabsul imamah 'alal qalansuwah. Ya, yaitu ya, dia memakai imamah 'alal qalansuwah. Di mana tuh? Di atas kopiah. Ya, kayak tutupin mukanya tuh. Kayak khotib imam di ya Saudi Arabia kan mereka pakai sorban di atas kopi semua tuh tutupin. Ya. Kayak kalau orang kita kan masih agak malu tuh. Ya. Iya, tutupin kelihatan mukanya doang, bukan kayak cadar bukan ya. Jadi di atas kopiah dipakai. Kalau igal kan bundar, ya. Kalau ini enggak, kopiah. Jadi sorban dibentuk segitiga sama dia diletakin sini tuh. Ya. Saya contohin dah nih biar gampang. Ini kan sorban nih Bu, ya sorban. Sorban, ini kayak orang ketakutan kegerimisan tadi gini. Tuh, iya. Enggak, bukan, ini untuk membedainnya. Bedainnya, ntar dulu. Ya. Ada yang pakai gini, nanti penjelasan ini ada nih jelas seperti apa nih. Ya. Kalau ini biasa di pundak. Ya. Nah, itu kalau orang-orang tuh ya, orang musyrik tuh beda. Yang sini jelasan nih. Ya, wahiyya ma yalifu alaihi al-imamah. Dia itu apain? Dilipet. Tuh, apanya itu? Sorbannya. Fal muslimun, ya. Nah, orang-orang Islam ini yalbasunal qalansuwah wa fawqiha al-imamah. Nah, kalau orang Islam yang benar tuh kayak tadi, seperti gini. Tuh, makainya. Ya, kalau musik dia cuma disantelin doang begini. Ada yang begini. Tuh. Ya. Ada. Ya. Cuma dia lipat kayak kita dah tuh. Ya. Kayak model pakai sal di celana gini. Doang gitu. Ya, ini untuk membedakannya. Ya, karena ya orang sekarang orang kafir aja pakai jilbab Bu. Pakai. Ya. Nah, iya nah orang Arab yang kafir, yang musyrik Bu, pakai gamis. Pakai gamis enggak dia? Pakai. Ya, cuma orang kafir itu enggak pakai kopiah. Ya, dia cuma sekedar sorban doang dipakai. Ada kopiah kayak kue cucur gitu tuh. Ya, yang orang apa namanya itu? Orang Yahudi.
Ya, yang kayak kue apa di atasnya? Ya, kayak kue cucur lah. Ya, tuh. Iya, yang cuma di tengah-tengahnya doang ditutupinnya. Ya, tuh. Jadi yang bedakan tuh di situ. Ya, tuh. Jadi kalau orang yang muslim itu yang beragama Islam, dia pakai kopiah dulu, baru atasnya diapain? Sorbanin. Ya, kayak kamu seperti itu. Khotib juga sebenarnya bagusnya kayak gitu, Bu. Ya, itu tadi kita sebel mulut orang aja padahal kadang usil ngomong. Ya, heeh. Saya pernah khotib saya tutupin kayak gitu kata bilang. Ente kayak orang Arab aja Ustaz katanya khotib pakai tutupin pale katanya. Lah, ya. Ya, ada aja orang ngomong gitu. Ya, ya orang saya bilang orang ngomong itu kalau nggak tahu ilmunya susah kita debat. Masa kita mau jelasin dulu baca kitab depan dia ngapain? Hah? Kenapa? Senyumin aja. Ya. Ya, orang ada aja tuh. Ya, ada lagi. Ya, kalau orang musyrik tuh dia cuma pakai kopiah doang, nggak pakai sorban. Nih, walabsul qalan suwah wahdaha zai al musyrikin. Tuh, ya. Ada juga falabisal imamah sunnatun. Padahal yang namanya pakai sorban itu adalah sesuatu yang sunnah. Ya. Hah? Ikut-ikutan aja. Ya. Jadi kayak kita sekarang zaman sekarang beda, Bu. Sekarang orang agama baru aja sholat. Ada kayak sholat gerakannya itu. Ya. Cuma sholat habis ruku bangun lagi, ruku lagi, bangun lagi. Kayak daster ya. Tuh. Ya. Dia sholat, caranya beda sama kita. Ya, dia ruku, cuma ruku bangun lagi, ruku lagi, bangun lagi. Ya, nggak tahu sholat apa. Ya kagak, nggak ada wudhu, nggak ada dia. Orang sholat aja pakai pakai rok pendek. Ya, coba sholat pakai rok pendek waktu ruku, gimana coba? Atau sujud? Ya, dia longokin malaikat itu. Nah iya. Ya, jadi zaman sekarang Bu banyak ajaran-ajaran tuh yang kadang kala kita pandang itu apa? Sama kita padahal dari segi kaifiahnya aja sudah beda dengan kita ya. Tuh, jadi jangan kita apa? Terlena ya. Tuh. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi an Rukanah bidammir ra wa takhfifil kab ya Ibnu Abdul Yazid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sallatil malaikah 'alal muta'ammimin ya para malaikat itu apa bersalawat kepada orang-orang yang menggunakan apa ya? Menggunakan sorban aida'at lahum bil barakah malaikat doain mereka yang salat pakai apa ya? Pakai sorban biar tambah berkah. Coba. Kemudian apa lagi? Wastaghfarta lahum ya dan juga dimintain ampun buat mereka tuh. Didoain biar berkah dan yang kedua apa? Dimintain ampun dosa-dosanya oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang menggunakan apa? Sorban ya tuh. Yaumul Jum'ah wa qala sallallahu alaihi wasallam yaitu menggunakan pada sorban pada hari Jumat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada mau tanya silakan.